Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita ribuan bahkan jutaan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Amin amin ya mujibas sailin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari membaca serta menjelaskan kitab yang berjudul Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitabit Tauhid, ringkasan daripada syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, kemudian syarahnya ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang kedua. Kemudian dalil yang pertama dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit. Kemudian kita lanjutkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang makna secara global, ya. Makna secara global daripada hadis ini. Kemudian kita lanjutkan daripada korelasi hadis ini dengan pembahasan bab mengenai fadlit tauhid, ya, babu fadlit tauhid, bab tentang keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minal dzunuba, dan diantara keutamaan tauhid itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini apa kaitan hadis ini, ya, dengan bab tentang keutamaan tauhid? Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah, munasabatul hadis lil babi, ya, keterkaitan antara hadis ini dengan bab tentang keutamaan tauhid. Kata beliau, anna fihi bayanan li fadlit tauhidi, sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat bayan, ya, terdapat penjelasan li fadlit tauhidi, akan keutamaan tauhid. Kalau Bapak hafal hadisnya bagus, Masya Allah Pak, ya. Karena hadisnya kemarin Rasul mengatakan ini hadis Sahih Bukhari Muslim, ya. Makanya dikatakan di akhir hadis ini akhrajahu, ya, mereka berdua telah mengeluarkannya, yakni Al-Bukhari wa Muslim, ya. Di hadis kemarin kan Rasulullah mengatakan man syahida an la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu, wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, kan itu. Jadi kita ulangi hadisnya kemarin supaya nyambung, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada ilah, ya, sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, ya, yakni bagi Allah. Wa anna Muhammadan, dan barang siapa yang bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya,
Wa anna Isa, dan barang siapa yang bersaksi, ya, karena huruf waw di sini kan terkait dengan yang sebelumnya, dengan man syahida. Ya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu, dan kalimat yang Allah ciptakan, yang Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat tersebut, yakni Nabi Isa Allah ciptakan dengan kalimat kun gitu ya. Alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada ibunda Maryam, ibunda Aisyah ya, ummu Isa rahimahullah ya, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya, yang diberikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan Isa itu adalah ruh ciptaan Allah, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan yang Allah ciptakan darinya. Artinya Nabi Adam, Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah, ruh ya, yang Allah ciptakan, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun, dan surga itu adalah hak. Wan naru haqqun, dan neraka juga benar. Kalau dia meyakini ini semua, adkhalahul jannata, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ala makana minal amal ya, dengan kondisi amalnya seperti apapun. Maka hadis ini dijelaskan kemarin ada dua tafsirnya, makna dari ala makana minal amal ya. Yang pertama tafsirnya kata beliau, maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tetap memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Wa in kana muqassiran walahu ma'asin ya. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memasukkan seseorang ke dalam surga meskipun dia ada kekurangan, ada taksir ya, ada kekurangannya dan ada dosanya, duna syirki, selain dosa syirik ya. Jadi kalau orang mati meninggal ya, tidak membawa dosa syirik besar dan pembatal keislaman, maka ada kemungkinan akan tetap dimasukkan ke surga oleh Allah kalau dia mengamalkan hadis ini gitu. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya tingkatan-tingkatan seseorang di surga nanti ini tergantung dengan amalannya ya. Ini ya. Adkhalahu Allahul jannata, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa takunu manzilatu, dan kedudukannya ya, dan kedudukannya fiha, di dalam surga tersebut ya, ala hasabi amalihi, tergantung dengan amalnya. Semakin banyak amalannya, semakin tinggi kedudukannya, semakin mewah kedudukannya di surga gitu. Namun dia tetap masuk surga selama dia syahida alla ilaha illallah dan seterusnya gitu, dan tidak membawa dosa syirik dan pembatal keislaman dan keimanan. Maka di situ Bapak ya, ikhwas sekalian, bagus ya antum baca buku Nawaqidul Islam dan Nawaqidul Iman, ini bagus, tentang pembatal keislaman ya. Karena pembatal keislamannya tidak hanya syirik, termasuk nanti kekufurannya kan ada 3 itu. Syirik besar, kufur besar, nifak besar. Nah, ini yang 3 ini dipecahkan oleh ulama nanti, ciri-cirinya dan contoh-contohnya ya, jenis-jenis dan contoh-contohnya. Syirik besar ini ada ya rinciannya, ada jenis-jenisnya, ada pembahagian-pembahagiannya. Kufur ya, karena ada juga kufur kecil, al kufru duna kufrin gitu ya, kafir namun di bawah kekafiran gitu. Ini artinya kufrun asghar gitu ya, ini tidak mengeluarkan orang dari agama Islam ya. Makanya Rasul contoh ya, dalam hadis sahih kalau nggak salah riwayat Imam Al-Bukhari ya, ketika Nabi mengatakan bahwasanya kebanyakan wanita itu penghuni surga. Kenapa gitu? Dijawab oleh Nabi, alasannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurna. Ya, mereka itu, para wanita itu banyak yang kafir gitu. Jadi wanita kaget kan? Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? La, tidak. Yakfurna bil ashir, mereka itu kufur, kafir terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka. Ya, sedikit aja suami salah, kebaikan-kebaikan suami yang banyak lupa. Ya kan? Karena wanita kan ya, kalau yang salah ya sangat ingat terus ya kesalahan suami itu. Ya, terkadang kebaikan suami terkadang lupa. Yang selalu ingat itu
sejarah salah suami aja. Ya, yang taunya salah suami saja. Ini kebanyakan wanita seperti itu. Makanya dikatakan dalam hadis itu kebanyakan wanita itu kufur, ingkar kepada kebaikan suami. Ini bukan saya loh yang bilang, ini Nabi, Pak ya. Tadi ibu-ibu protes pula, kau bilang gitu, bukan saya, hanya menyampaikan aja. Jadi kan Nabi dalam suatu hadis mengatakan, uritun nara, saya diperlihatkan neraka, kata Nabi. Fa idza aktsaru ahlihan nisa'u, ternyata kebanyakan mayoritas penghuninya adalah perempuan. Ditanya Nabi dalam hadis yang lain, penyebabnya apa gitu. Maka salah satu penyebabnya adalah yakfurna bil ashir, mereka itu ingkar akan kebaikan suami. Nah, itu makna yakfurna bil ashiri itu. Mereka ingkar kepada kebaikan suami ini. Jadi wanita yang bakal masuk neraka itu ciri-cirinya, Pak ya. Kalau wanita penghuni surga itu sabar, qanaah. Ya, mereka selalu melihat sisi positif kebaikan suaminya. Kalaupun suaminya salah, ya, dicarikan 1000 alasan ya untuk menutupi kesalahan tersebut ya. Suami juga ya, suami yang zalim juga masuk neraka juga, Pak ya. Ya, jangan nggak wanita aja ya. Suami yang tidak memberikan hak istrinya masuk juga. Kan seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu sababun lidukhulil jannati wa takfiruz dzunubi, karena tauhid itu adalah suatu sebab ya. Salah satu sebab, maka sababun ini kan nakirah ya, tunggal ini, mufrad. Jadi tauhid itu adalah salah satu sebab dan sebab utama ini tauhid ini. Salah satu sebab dan sebab yang paling utama lidukhulil jannati, untuk masuk surga gitu. Wa takfiruz dzunub, wow, ini kembali kepada sababun tadi ya. Wa takfiruz dzunubi, maka kita baca wa takfiru ya, bukan wa takfiri ya. Ya. Dan fungsi daripada tauhid itu juga takfiruz dzunub ya. Menutup kesalahan, mengampuni kesalahan, mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini. Jadi tauhid ini luar biasa. Ya, selama orang itu tidak berbuat syirik, berarti bertauhid dia, Pak ya. Jadi tauhid tersebut mampu menutupi dosa-dosa besar yang telah pernah kita lakukan. Sebelumnya misalkan pernah bohong gitu ya, pernah berdusta ya. Karena dia ahli tauhid, di hari kiamat ternyata tauhidnya ini bisa mengampuni dosanya. Ya. Kan Ustaz, dosa sesama manusia kan nggak bisa diampuni Ustaz. Kan ada juga yang bilang seperti itu. Ya. Kata siapa gitu ya? Yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa syirik dan pembatal keislaman gitu. Sekalipun dosa sama manusia ya, meskipun dia disiksa itu tidak kekal gitu. Misalkan dia pernah mengambil hak orang, namun dia ahli tauhid ini ya, dengan keadilan Allah mungkin dia akan disiksa ya beberapa waktu di neraka sesuai dengan kadar dosanya kepada orang lain itu, namun nggak kekal gitu. Ada kemungkinan dengan tauhidnya dia masuk surga, dan ada kemungkinan dia langsung diampuni oleh Allah, karena selain dosa syirik dan selain dosa pembatal keislaman dan keimanan, ini masih di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah ya, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Ghafarolahu ya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya dengan luasnya rahmat Allah gitu. Jadi nggak boleh dipastikan ya, Pak ya. Kalau kita pasti itu gitu, itu nggak boleh juga. Yang pasti itu kalau dosa syirik. Kalau dosa syirik pasti kita katakan. Kalau dosa pembatal keislaman, kekufuran, kufur besar, nifak besar gitu ya. Kalau orang meninggal membawa dosa ini, pasti wajib kita yakini pasti masuk neraka ini, pasti kekal. Tapi kalau orang selain membawa dosa itu, misalkan dosa menipu, kita katakan dia terancam gitu ya. Dia diancam bukan dipastikan, Pak ya. Diancam, karena memang dalam keyakinan kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Itu saja ya, dan pembatal keislaman yang lainnya, karena salah satu pembatal keislaman itu contohnya syirik.
dan pembatal-pembatal yang lainnya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa orang yang mati membawa dosa syirik besar gitu. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni gitu. Maduna yang selain daripada syirik lima yasha. Ya. Wa yaghfiru maduna zalika gitu ya. Dan Allah akan mengampuni maduna zalika, yang selain itu ini kembali kepada apa? Syirik ya. Liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki gitu. Bukan berarti kita nyuruh orang berbuat dosa yang lain ya, kan ada juga orang yang salah paham. Ketika kita menjelaskan ini dia akan mengatakan, kalau gitu Ustaz, orang akan bermudah-mudahan gitu berbuat maksiat yang lain, kan seperti itu. Tidak Pak ya, kita tidak lagi menyuruh orang berbuat maksiat, namun kita menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah dosa besar gitu. Dalam masalah kufur ya, dosa besar, kekekalan di neraka, ini sudah dibahas Pak ya. Di kitab-kitab akidah ini sudah dibahas ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ma yustafadu minal hadisi, apa istifadah ya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya dari hadis yang sebelumnya nih ya. Dari hadis Ubadah bin Somit yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Istifadah yang pertama atau faidah yang pertama, fadrut tauhidi wa anna Allah yukaffiru bihi dzunubah. Faedah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, yang pertama adalah tentang keutamaan tauhid. Apa keutamaan tauhid tersebut? Wa annallaha, sesungguhnya Allah, yukaffiru bihi dzunuba, Allah mengampuni dengannya, yaitu dengan tauhid itu, dosa-dosa. Ya, dosa-dosa ya, itu Allah ampuni Pak. Dengan tauhid tersebut, meskipun ya tidaklah langsung diampuni. Ya, mungkin ya disiksa dulu pelakunya, mungkin pelakunya ini memang bejat ya, syirik saja, pembatal keislaman saja yang enggak dia lakukan ya, namun zina dia lakukan, belum bertobat dia ini, mati dalam keadaan berzina gitu Pak ya, namun dia tidak menghalalkan dosa zina gitu. Beda Pak, ada orang mati misal Pak, dia enggak berzina, ini orang nih bersih gitu ya, namun keyakinannya, i'tiqadnya, ideologinya, dia meyakini bahwa zina itu nggak apa-apa, nggak haram. Ini walaupun dia nggak berzina, haram, kafir nih orang. Ya Pak ya? Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, meyakini kehalalan apa yang diharamkan oleh Allah, ini pembatal keislaman. Bi ijma'il ulama ya, dengan kesepakatan para ulama seluruh mazhab. Ya, dalam mazhab Syafi'i ya bisa dilihat kita fikihnya, pembahasan tentang kitabur riddah. Pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman itu paling akhir biasanya di kitab fikih fuqaha ya, fuqaha mazhabiyah itu ya, para fikih ahli mazhab itu dibahas itu di fikih-fikih mazhab ya. Ini ya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini sepakat semua Pak ya, yang menghalalkan atau meyakini kehalalan apa yang Allah haramkan, dia sudah tahu. Ini syaratnya dia udah tahu, kecuali yang nggak tahu Pak ya, memang dia nggak tahu gitu. Nah, ini orang seperti ini ya tidak kita hukumi kafir, karena dia terhalangi oleh ketidaktahuannya. Ada uzur kan gitu, al ma'zur ya, ma'zurun bil jahli gitu ya, dia diberi uzur ya karena ketidaktahuannya. Kecuali orang yang sudah tahu, dia itu haram misalkan, namun karena mengikuti hawa nafsu ya, karena mengikuti ego, maka dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, contohnya gitu. Ini Pak. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlullah ya, termasuk nikmat Allah ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ihsanihi, dan kebaikannya, luasnya keutamaan dari Allah dan luasnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Ini luar biasa Pak ya. Dan Allah, diantara luasnya kebaikan Allah untuk kita, Allah senantiasa selalu ya memberi peluang kita untuk bertobat gitu, memberi peluang kita untuk memperbaiki diri. Meskipun dosa kita syirik kita lakukan,
kufur kita yakini, kemunafikan kita yakini misalkan, dosa-dosa besar semuanya, Allah tetap mengatakan jangan putus asa. Kalau kita mau bertobat sebelum ya sakaratul maut ya, sebelum nafas kita nyawa kita di tenggorokan kita, itu sakaratul maut, mau dicabut lagi nyawa kita, sebelum itu ya Allah senantiasa akan menerima tobat kita. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghiru ya. Allah senantiasa akan menerima tobat seorang hamba malam yugharghiru, sebelum ghargharah. Ghargharah itu ulama mengatakan sakaratul maut ya. Jadi nggak ada kemungkinan untuk hidup lagi nih ya. Sudah setengah-setengah napasnya. Udah sampai mau dicabut lagi ya, ini nggak diterima lagi tobat nih Pak. Jadi waktu kita masih sehat sekarang ya kita kembali tobat seluruh dosa Pak. Yang kecilnya, yang besarnya, yang tersembunyinya, yang sama Allahnya, sama manusianya kita tobat. Kalau kita merasa pernah menggunjing orang ya, minimal ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa orang yang saya gunjing. Karena dia takut ya kalau dia minta maaf mungkin akan lebih besar mudaratnya. Ulama mengatakan boleh minta ampun kepada Allah, namun dengan catatan ya dia memperbaiki nama baik orang yang telah dia coreng nama baiknya itu. Ya, kalau terjadi mudarat, kan ada juga orang yang seperti itu ya. Ya, ada teman-temannya ini sudah baik, ini Pak minta maaf, oh, ternyata kamu yang gunjing saya selama ini ya. Bukannya tambah akur ya, tambah putus tali silaturahminya atau tali ukhuwah islamiyahnya. Akhirnya dia nggak ditegur lagi sama temannya kan. Ini kan tambah besar lagi apanya mudaratnya. Kalau seandainya kalau kita langsung minta maaf seperti itu menimbulkan mudarat ya atau dia orangnya temperamen ya, main tangan dia. Ketika kita minta maaf Pak, ya dulu saya pernah nyolong uang Pak, kamu toh yang nyolong uang itu, langsung mau ditonjoknya kita gitu. Nah ini orang yang seperti ini ya Pak ya, kalau dia khawatirkan mudarat yang seperti itu, dia keluarkan saja uangnya dan dia suruh orang lain ya tanpa sepengetahuan dia, kasih Pak uang ini kepada Bapak si A itu karena saya dulu pernah nyolong duitnya misalkan gitu. Tapi jangan bilang saya ya, karena kalau tahu saya mungkin dia tambah marah sama saya gitu. Nah, ini boleh seperti itu Pak ya. Ya boleh kalau terjadi mudarat. Tapi kalau orangnya baik, dia tahu akhlaknya, masya Allah orang ya. Kalau dia minta maaf pun dia enggak ya, dia orangnya pemaaf misalkan, tahu dia sifatnya. Nah itu bagus langsung ya, dianjurkan langsung Pak ya. Saya dulu pernah menghibah antum, oh enggak apa-apa lah ya, saya udah maafkan antum gitu. Nah gitu. Kalau ketemu orang itu enak Pak ya. Iya. Iya, tapi kalau orangnya beda-beda dia. Nah, ini. Jadi ulama mengatakan tobatnya kita sesama manusia itu iya sebenarnya harus minta halal, itu hukum asalnya. Namun kalau seandainya kalau kita langsung minta maaf gitu kan, akan menimbulkan mudarat yang justru lebih besar. Ini boleh ya dengan cara dia tidak mengetahuinya gitu, atau dengan cara yang lain gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar gitu. Kemudian yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wat tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin ya. Wajibnya menjauhi perbuatan ghulu. Ifrat itu ghulu. Wat tafrit ya, tafrit ini lawan dari ghulu ya, jafa ya. Jadi wajibnya seorang meninggalkan melampaui batas, perbuatan melampaui batas ya. Perbuatan ekstrim kanan ya. Tafri ini ekstrim kiri gitu ya. Ya, yang salah satunya terlalu berlebihan, yang satunya gampang-gampangan ya. Iya, lembek gitu Pak. Ini nggak boleh. Islam itu pertengahan. Itulah yang wasitiyah itu. Itu yang demokrat itu ya. Islam yang demokrat gitu ya. Ya, Islam yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata gitu kan. Dan kami telah menjadikan engkau ya umat Islam itu umat yang wasata ya, yang pertengahan, tidak ifrat ya, tidak juga tafrit ya. Fi haqqil anbiya'i, di dalam ya menunaikan hak-hak para nabi, wassalihina, dan orang-orang soleh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ataupun agama Islam yang sebenarnya ini, mereka terhadap para nabi itu tidak berlebihan Pak.
Yang berlebihan seperti apa? Menganggap Nabi itu bagian dari zat Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya orang Nasrani ya, menganggap Nabi itu anak Tuhan. Ini berlebihan, ini ifrat. Iya. Atau menganggap ya boleh meminta kepada Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW, yang hanya diperuntukkan kepada Allah, berdoa, ya Rasulullah ya, tolong saya ya Rasulullah ya. Nah, ini termasuk ya berlebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saya saja mengatakan, faiza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian meminta, kata Rasul, mintalah kepada Allah, jangan minta kepadaku, kan gitu. Rasul hanya menjelaskan syariat Allah, bukan diposisikan sebagai posisi Allah. Karena yang berhak diminta, yang berhak kita berdoa itu hanya kepada Allah. Enggak boleh kita berdoa meskipun kepada Nabi sekalipun, atau kepada malaikat, wahai Jibril ya, kasih aku rezeki ya. Apalagi pada wali ya Pak ya. Yang mana wali ini kan orang-orang soleh ya. Orang soleh yang paling soleh, yang tinggi derajatnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau para nabi yang lainnya. Ini. Jadi Rasul saja nggak mau ya Pak ya, seseorang itu berlebihan. La tatruni, kata Rasulullah dalam hadis sahih ini ya. Kama atrotit Nasara Isa bin Maryam. La tatruni, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku. Kama atrot an-nasara ya, sebagaimana orang-orang Nasrani ya melampaui batas memuji Isa bin Maryam ya, Nabi Isa bin Maryam. Ini bagaimana bentuk pujiannya? Ya sampai meminta kepada Nabi gitu ya. Kemudian memuji Nabi dengan pujian-pujian yang itu layak ya diberikan kepada Allah. Ya, kalau yang hafal salawat naria itu ya, dan dia tahu artinya, akan dia dapati itu Pak ya. Bagaimana pujian-pujian yang sangat melampaui batas, yang seharusnya diganti kata Nabi Muhammad itu diganti dengan Allah pas gitu. Gitu kan? Ya. Kalau diganti itu Pak, pujian kepada Nabi itu diganti nama Nabi Muhammad itu dengan Allah pas gitu, ya kan? Ini luar biasa ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlebihan, ini ekstrim kanan gitu. Kemudian juga ada yang tafrid ya, menyepelekan, ekstrim kiri ya, tidak lagi memberikan hak Nabi ya kan, bahkan mengolok-olok Nabi gitu, merendahkan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyamakan Nabi ini dengan anak ingusan yang rembes misalkan. Nah, itu luar biasa ini ya. Ada juga yang seperti itu Pak ya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kedua hal ini tercela. Jadi Islam itu pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan ya. Fala najhadu fadlahum, dan kita tidak menolak kemuliaan mereka, keutamaan mereka, yakni para nabi dan orang-orang saleh, para nabi dan salihin ini. Wala naghlu fihim, dan kita tidak berbuat ghulu terhadap mereka. Ghulu tadi kan sudah kita jelaskan adalah melampaui batas gitu. Fanansarifa lahum syai'an minal ibadati, sehingga kita memalingkan kepada mereka, untuk mereka sesuatu daripada jenis ibadah ini. Sehingga kita meminta berdoa kepada orang soleh, wahai syekh tolong ya, anak saya lagi sakit, sembuhkan wahai syekh, pergilah kita sama-sama ke kuburan syekh ya, dalam rangka apa Pak? Tawassul ya, tolong bilang sama Allah ya syekh, ini tawassul yang syirik yang ini ya. Wahai syekh tolong, kok nggak kita langsung doa gitu ya, pada Allah itu dekat ya. Ya, kecuali kalau syekhnya masih hidup, Pak, itu boleh. Misalnya kalau syekhnya masih hidup ya Pak ya, hadir dia betul orang soleh, kiainya masih hidup, kita temui Pak Kiai ya, tolong doakan sama Allah, Pak Kiai saya sudah 2 tahun nikah, qadarullah ya, belum punya anak ya, tolong ya Pak Kiai. Kalau masih hidup pakainya boleh.
Kata mereka kan apa bedanya yang hidup dengan yang mati? Beda lah, akhi, beda gitu. Ya, yang hidup itu sudah berbeda, ini sudah berbeda alam gitu. Sudah berbeda alamnya. Kita di alam dunia yang nyata, hadir, nampak langsung. Tapi kalau seseorang yang meminta kepada kuburan, minta didoakan sama orang yang dalam kuburan, itu berarti dia meyakini suatu kekuatan sama orang yang meninggal itu. Dan ini juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Enggak pernah para sahabat itu rame-rame ke kuburan Nabi ya, minta berdoa kepada Nabi setelah meninggalnya. Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah. Enggak ada gitu. Ya. Bahkan ketika terjadi bencana ya, musibah, kekeringan ya, pacaklik di masa Nabi di masa sahabat sallallahu alaihi wasallam ya kan, ketika Rasulullah meninggal ya, dahulu orang bertawasul semasa hidupnya Rasulullah, para sahabat bertawasul dengan Rasulullah, meminta doanya Rasulullah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah. Dan ketika beliau wafat, tidak ada sahabat rame-rame ke kuburan beliau, akan tetapi para sahabat bertawasul lewat pamannya ya, lewat pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tawasul yang syirik itu Pak? Bertawasul dengan pohon keramat. Ya, tawasul juga, kami kan nggak minta sama pohon itu Pak Ustadz, tapi pohon itu ya perantara kan gitu. Atau ya kami nggak minta sama Nabi Pak Ustadz, tapi Nabi kan ngomong lagi sama Allah. Atau orang soleh, kami nggak minta sama orang soleh, tapi bertawasul. Ya kalau cara tawasulnya adalah dengan seperti ini, wahai Syekh, tolong doakan kepada Allah, ini syirik ini. Ya, karena di awal itu dia sudah minta gitu sama Syekh itu, nggak langsung sama Allah. Tapi kalau dia bilang ya Allah gitu, dengan perantara Syekh, ya, ini nggak kita katakan syirik besar ya, nggak. Ini bid'ah ya. Ini tawasul yang bid'ah, tidak mencapai derajat syirik. Itu harus kita bedakan Pak ya, karena memang tawasul seperti itu tidak ada contohnya di zaman Rasul ya, tidak dicontohkan juga oleh para sahabat gitu ya. Tawasul yang ada dalilnya itu yang kita kerjakan. Seperti apa? Bertawasul dengan amal soleh kita ya. Contohnya kita habis baca Al-Quran, boleh kita doa, ya Allah, kalau seandainya saya baca Al-Quran tadi, ya Allah ikhlas, tolong sembuhkan anak saya, bisa apa? Atau ya Allah, malam tadi saya sudah sholat tahajud, ya Allah, kalau itu ikhlas ya Allah, ya mudahkan usaha saya. Misal dia lagi ngerintis usaha Pak ya, iya boleh Pak, karena ini ada dalilnya gitu. Dalilnya adalah 3 orang yang terkurung dalam goa, itu kan yang disebutkan dalam kisah sahih gitu ya. Atau bertawasul dengan menyebut Asmaul Husna atau menyebut sifat-sifat Allah, ini boleh. Karena Allah sendiri yang mengatakan, menyuruh kita berdoa, bertawasul dengan nama-namanya, dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, gitu kata Allah. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, dan berdoalah biha, di situ bermakna perantara, sebab gitu ya. Dan berdoalah dengan sebab ya, dengan perantara nama-nama Allah. Contoh Ar-Rahman, kita seru nama Allah, ya Rahman irhamni misalkan. Ya Rahman, wahai Allah yang maha zat, yang maha pengasih, kasihanilah saya misalkan. Allahumma ya Razzaq urzuqni birizqin thayyibin halalin gitu ya. Ya Allah, zat yang maha pemberi rezeki misalkan, urzuqni, berikan aku rezeki ya Allah, birizqin thayyibin halalin, dengan rezeki yang baik lagi halal kan gitu. Atau birizqin kasirin gitu, dengan rezeki yang banyak gitu ya kan. Boleh-boleh saja gitu Pak ya. Nah, ini yang namanya tawasul yang ada dalilnya. Itu yang bukan kita mengharamkan tawasul secara umum kan gitu. Ada juga orang yang bilang ya mereka menghalalkan tawasul kan gitu ya, padahal tidak. Yang kita katakan nggak boleh, haram itu tawasul yang minta sama mayit, baik itu minta langsung atau minta doa gitu ya. Ada juga orang ya kiai ya, ini belum menikah, ini kiai tolong doakan sama Allah, padahal kiainya sudah meninggal ya. Masa minta didoakan sama orang yang sudah meninggal? Orang yang meninggal itu kita doakan, bukan kita yang minta dia meninggal. Karena doa itu ibadah.
Orang yang sudah meninggal nggak beribadah lagi mereka gitu, nggak ada lagi kewajibannya beribadah. Doa itu kan ibadah. Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis yang didoifkan oleh sebagian ulama dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya kan? Masa kita minta doa sama orang yang meninggal, pada orang meninggal ini sudah nggak ada lagi kewajibannya beribadah gitu Pak. Yang beribadah itu kita. Dunia ini tempat ladang ibadah, bukan akhirat gitu. Ini diantara alasan kita menolak ya, orang-orang yang beralasan boleh kita minta doakan kepada kiai yang telah meninggal, wali yang telah wafat gitu. Ini semua nggak ada ya. Minta didoakan nggak. Mereka yang kita doakan. Ya, ketika kita ziarah kubur itu ada doanya, assalamu alayka ahlad diyar ya, gitu. Itu diantara doa pendeknya itu. Assalamualaikum itu kan doa itu. Semoga keselamatan atas engkau ini dari Allah, kita doa kepada Allah untuk mereka gitu. Jadi orang yang meninggal itu yang kita doakan. Siapapun yang meninggal Pak, Rasul saja meninggal tetap doanya apa? Ketika kita sholat jenazah apa doanya? Allahumma firlahu. Atau orang kiai sesoleh apapun dia, sewali apapun dia, kalau dia meninggal kita sholatkan tetap doanya Allahumma firlahu. Artinya kita yang mendoakan dia, bukan kita malah minta doa ya, sama orang yang sudah meninggal. Ini suatu hal yang sangat-sangat jauh ya. Nah, ada juga yang ngalap berkah ya kan, minta keberkahan, nggak ada Pak ya keberkahan di tempat-tempat yang seperti itu ya. Sehingganya belakangan ini ada berita viral di Jember itu ya, ada anak kecil juga meninggal ya akibat apa ya? Itu Pak, akibat keyakinan yang salah. Tapi alhamdulillah ya, di TV One itu ditanya MUI di situ ya, itu semua merusak akidah kan gitu. Jadi alhamdulillah ya, MUI-nya pun tidak merestui gitu ya perbuatan seperti itu, sesajen apalah namanya gitu ya. Meskipun ini budaya gitu ya, namun budaya yang bertentangan dengan Islam ya tetap kita katakan salah gitu. Karena sekarang kan ya dikit-dikit kan seseorang itu dilaporkan gitu ya. Iya, seolah-olah sekarang itu orang-orang akan menyampaikan kebenaran itu ya nggak bisa lagi. Kalau kita bilang nanti baju ketat itu haram, ya mungkin toko-toko baju ketat akan laporan kita ya. Ini mengharapkan baju ketat gitu. Nah, ini kan sudah terbalik gitu Pak ya. Nah, konteks kita adalah menjelaskan Islam ya. Hukum Islam loh seperti ini gitu. Padahal dalam undang-undang Pancasila, undang-undang dasar itu kan dijamin ya kebebasan untuk melaksanakan, mengamalkan keyakinan agama. Ini bagian dari keyakinan agama yang disampaikan itu ya. Masa orang menyampaikan keyakinan agama dituntut ya, dilaporkan, nggak nyambungin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, kama yafalu ba'dul juhali wad dhalali, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang juhal ya, orang-orang bodoh dan orang-orang sesat ya, yang mana mereka berbuat melampaui batas kepada para nabi dan orang soleh dan memberikan ibadah kepada mereka. Itulah yang syirik dalam peribadahan tersebut ya. Kemudian pelajaran yang keempat kata beliau, anna aqidatat tauhid tukhalifu jami'al milalil kufriyati minal yahudi wan nasara wal wathaniyina wa dahriyina. Sesungguhnya akidah tauhid yaitu akidah Islam ini menyelisih seluruh ya agama-agama kufur, dari Yahudi, Nasrani, kemudian penyembah berhala dan orang-orang ateis ya. Jadi dahriyun ini penyembah waktu, dia nggak meyakini akan adanya Tuhan gitu ya. Sesuatu itu tergantung waktu katanya. Jadi dia mempertuhankan waktu gitu ya. Kemudian pelajaran yang kelima, anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnar ya. Sesungguhnya pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid kelak di akhirat mereka tidak kekal di neraka. Meskipun mereka masuk neraka juga, namun sementara Pak. Karena sebab tauhid yang ada pada diri mereka, mereka tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik dan melakukan pembatal keislaman dan keimanan. Meskipun mereka masuk neraka itu sementara. Karena dengan tauhid yang ada pada diri mereka ini tidak mengekalkan mereka kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu setelah masuk waktu Isya
kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah ya, pada pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan pada dalil yang kedua, pada bab yang kedua ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.